Di desa makan serabi, serabi dibawa dari kota. Dengan adanya peringatan Maulid Nabi, semoga bertambah keimanan kita. Mari kita ikuti tausiah dari Bapak Bupati Karanganyar, Bapak Dr. Andes Haji Juliatmono, Magister Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza nalihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Al-ayah. Seluruh pemirsa yang sangat kami hormati, marilah kita selalu awali dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kita selalu bersyukur, insyaallah Allah akan memberikan nikmat yang jauh lebih banyak yang jarang kita prediksi. Oleh karena selalulah untuk mendahulukan bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita kufur, tidak pernah mengingkari nikmat dan rasa syukur itu, kesulitan-kesulitan justru akan menghadapi, akan menjumpai kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan melalui pesan-pesan singkat keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Kesempatan yang sangat berharga dan sangat terhormat ini kami menyampaikan terima kasih dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar di era yang sangat milenial ini terus mensosialisasikan, memperingatinya dengan cara meneladani perilaku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah era milenial. Kita patut bersyukur dan tentu bangga dengan terus mempelajari sejarah-sejarah yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pribadi sangat sempurna, pribadi yang luar biasa, menginspirasi bagi seluruh umat di dunia ini. Karena Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengalami proses kehidupan yang tidak seperti kebanyakan kita, ditempa mulai sejak lahir hingga masa kenabiannya hingga wafatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena semua umat Islam, tidak hanya umat Islam, semua umat manusia perlu belajar sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa-peristiwa penting sejarah masa lalu, masa kini dan masa depan hingga akhir kehidupan kita di yaumul akhir, hari kiamat nanti. Bahkan gambaran ada surga, ada neraka. Semua tergambar sangat jelas di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Alif Lam Mim. Fawatihus Suwar, pembuka surat yang Allah rahasiakan terjemahan makna dari pembuka surat itu. Di dalam Al-Baqarah teruskan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah petunjuk, betul-betul menjadi petunjuk yang harus terus kita pelajari, kita baca, menjadi petunjuk bagi kita jika kita ingin menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan sedikit pun
bagi umat Islam, apalagi generasi milenial ke depan, harus selalu membaca Al-Quran, memahami terjemahan artinya, dan sesuai kemampuannya harus terus dilaksanakan dengan baik, karena Al-Quran bercerita tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sedangkan era milenial ini adalah era zamannya. Di dalam Al-Quran juga sering disebut bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang sampai kapanpun. Itu rahasia-rahasia Allah diberikan kepada orang-orang yang terpilih untuk terus agar bangsa dan negara, agar umat pada umumnya, apalagi umatnya Nabi Muhammad SAW, harus membawa rahmat bagi siapapun. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Aku diutus tidak ada lain kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Peristiwa yang sangat bersejarah. Rasulullah adalah teladan bagi kita semuanya, juga telah diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi Nabi Muhammad SAW adalah suri toladan. Oleh karena sifat-sifatnya yang harus terus dipelajari, kita contoh, kita tiru, apalagi di tengah era milenial ini. Dakwah tentu di era milenial ini harus menggunakan sarana-sarana teknologi yang sedemikian amat sangat canggih, yang belum pernah kita prediksi sebelumnya, yang sekarang muncul yang disebut sebagai era disrupsi. Perubahan cepat, mendasar, hampir mencabut akar-akar masa lalu untuk hal-hal yang lebih baik masa depan. Oleh karena teruslah berdakwah melalui berbagai sarana prasarana termasuk teknologi, apalagi di era milenial ini. Harus terus dikuasai teknologi ini untuk menyebarkan pesan-pesan agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang benar-benar mampu menginspirasi siapapun, karena Rasulullah Muhammad SAW pernah melakukan proses perjalanan dakwah yang luar biasa, termasuk merubah keadaan yang oleh pada saat itu disebut zaman jahiliyah. Lahirnya Rasulullah Muhammad SAW juga bertepatan dengan tahun gajah. Betapa banyak orang yang kesulitan, tidak tahu arah, tentu tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pribadi yang betul-betul ada pada Rasulullah perlu terus dipelajari. Semakin keren generasi ke depan jika menginspirasi Rasulullah Muhammad SAW. Sifat-sifat yang ada pada pribadi beliau, ada sifat sidik, sifat amanah, sifat tabligh, dan sifat fatonah. Ini yang harus dikuasai oleh generasi milenial. Semakin milenial zamannya, justru semakin dibutuhkan ilmu pengetahuan yang didasari oleh ilmu-ilmu agama. Karena output ilmu agama itu perilaku karakter generasi yang baik, yang memiliki kecanggihan, memiliki pengetahuan yang luar biasa, tapi memiliki empati, simpati, welas asih bagi siapapun. Banyak contoh orang sukses, anak-anaknya luar biasa kaya raya, berada dimanapun, tapi saat orang tuanya membutuhkan anak-anaknya, satu pun tidak ada yang mendekat karena masing-masing merasa sibuk. Ini salah. Ini bukan output generasi yang milenial. Justru zaman milenial di era disrupsi ini adalah kuasai teknologi, tapi awali dulu, pahami agama dengan baik, belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dan harus betul-betul menjiwai sifat wajib
yang ada pada Rasulullah Muhammad SAW. Siddiq, orang yang dapat benar, posisinya baik, dia betul menjadi orang yang beragama dengan baik, memiliki sifat amanah, dapat dipercaya dimanapun. Kepercayaan ini sungguh amat mahal. Negara, pemerintah, masyarakat, kalau kehilangan kepercayaan akan sangat buruk dampaknya. Juga fatonah, cerdas. Oleh karena perlu belajar dengan baik dan sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang mantap dan tabligh, mampu menyampaikan pesan-pesan agama yang baik dimanapun Anda berada. Madrasah Aliyah Negeri adalah salah satu sekolah yang mendahulukan agama, yang akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi orang tuanya ke depan, dengan sentuhan teknologi yang sangat luar biasa. Lulusan MAN akan didesain menjadi lulusan yang menguasai teknologi, tapi memiliki spirit agama yang kuat, karena akhlakul karimah itu hanya bisa diperoleh melalui penguasaan ilmu agama yang baik. Teknologi bisa dikuasai dengan cara apapun dengan sangat mudah, tapi ilmu agama tidak demikian. Perlu intens, istiqomah, terus belajar, terus menerus, ajak di berbagai kesempatan. Apalagi dengan HP, aplikasi Al-Quran sudah ada di HP. Tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran setiap hari. Saya kira itu, dan mudah-mudahan sedikit ini memberikan gambaran betapa Rasulullah adalah suri toladan, idola, figur yang tidak hanya hebat dari aspek apapun, tapi lebih dari itu beliau juga salah satu nabi, Rasul Muhammad SAW, diberikan keistimewaan memberikan syafaat kepada umat-umatnya kelak. Semoga generasi milenial ke depan tetap mendahulukan agama, baru teknologi pengetahuan yang lain, sehingga di akhir hidupnya betul-betul orang tuanya menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi penyebab orang tuanya diampuni segala dosa-dosanya karena melahirkan generasi yang luar biasa. Terima kasih, semoga MAN tetap jaya memberikan pengaruh yang positif, melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.